Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPDP sama Ustadzah Fitri. Materi hari ini adalah tentang tari daerah. Mari kita nanti menyebutkan dan mempraktekkan pola lantai pada tari daerah. Sikap yang akan kita kembangkan adalah apa? Peduli, kreatif, dan cinta tanah air. Monggo kita belajar bersama ya untuk mengamati berbagai tarian daerah. Coba perhatikan di atas ini ada gambar tari yaitu tari Sonda dari Sulawesi Utara. Tari Janger dari mana? Bali. Tari Baris Gede dari Bali. Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Sedang tari piring dari Sumatera Barat, tari serimpi dari Yogyakarta, tari gambyong dari Jawa Tengah, tari gandrung dari Banyuwangi, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, tari wireng dari Jawa Tengah, tari remong dari Jawa Timur. Oke, selanjutnya adalah apa? Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari kecak dari Bali, tari gawi dari NTT, tari saman dari Aceh, tari pendet dari Bali, tari jaipong dari Kerawang, Jawa Barat, dan tari tortor dari Sumatera Utara. Di buku tidak ada catatan seperti itu, tetapi akan saya perlebar karena biar semuanya kalian itu mengerti dan tahu tari itu dari mana dan tari apa. Tadi sudah saya sebutkan banyak tari dari daerah mana dan tari apa. Oke, anak Salih dan Saleha, sekarang menuju tarian daerah yang ada ditarikan secara. Ada yang tunggal, ada yang berpasangan, dan ada yang berkelompok. Ini nanti contoh tari tunggal adalah tari jaipong, tari legong. Contoh tari berpasangan adalah tari wireng, remo, gandrung. Contoh tari kelompok adalah tari kecak, saman, sonda, pakarena, dan baris gede. Monggo dilanjut. Itu tadi kan ada kan tarinya, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Monggo kita nanti bisa tahu apa sih tari tunggal itu, apa sih tari berpasangan dan tari berkelompok. Oke. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan atau dimainkan oleh seorang penari atau dua penari, yaitu orang secara bergantian. Penari dua orang secara bergantian itu juga sama dengan tunggal. Terus untuk yang tari berpasangan adalah bentuk tarian yang ditarikan oleh dua orang penari. Gerak tarinya saling mengisi dan melengkapi dan ada interaksi antar penari sehingga mendapatkan respon dan kesepakatan gerak yang baik. Dari dua berpasangan itu nanti bisa laki-laki perempuan atau mungkin laki-laki saja atau perempuan-perempuan saja. Di dalam berpasangan itu adalah harus ada persamaan atau mungkin saling melengkapi seperti itu. Jadi nanti kelihatan bahwa itu ada kebersamaan yaitu berpasangan. Kalau tari tunggal sih dengan gerakan apapun dia tidak melengkapi atau tidak saling mengisi juga tidak masalah karena itu adalah hanya menari sendirian di atas panggung. Sekarang apa? Tari berkelompok. Tari berkelompok adalah bentuk tarian yang dibawakan oleh beberapa orang penari yang gerakannya harus kompak, gitu. Harus kompak, serempak, saling mengisi dan melengkapi sehingga dibutuhkan kerjasama dan tanggung jawab dari seluruh penari. Kalau tari berkelompok itu tidak bisa kita itu tari sendiri-sendiri, berarti harus ada kebersamaan. Tetapi ada taruh kata ada 6 personel itu nanti
yang dua, terus nanti gerakannya seperti ini, yang dua lagi nanti menyaut, yang dua lagi nanti menyaut juga bisa. Tidak harus bersama. Itu berarti ada respon dan kesepakatan gerak yang baik. Siap sekarang? Sekarang pola tari itu ada bermacam-macam. Ya toh? Namanya apa toh? Pola lantai atau formasi. Dalam pertunjukan tari memerlukan adanya beberapa pengolahan pola lantai. Ini untuk pola lantai ini adalah yang lebih penting adalah dari tari berpasangan atau tari berkelompok. Kalau tari berpasangan itu tidak harus hanya dua, bisa nanti dua dan dua itu juga bisa. Harus memiliki pola lantai juga. Di sini saya tuliskan beberapa pengolahan pola lantai yaitu vertikal, diagonal, horizontal, lingkaran, dan zigzag. Pola lantai itu apa toh? Pola lantai adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk bagi penari dalam berpindah, bergerak maupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Nah, ini adalah perpindahan kemungkinan perpindahan dari vertikal membentuk vertikal, pertama membentuk vertikal, yang kedua membentuk diagonal juga bisa. Tidak harus vertikal terus, tari itu ada bermacam-macam pola lantainya. Bisa pertama vertikal, yang kedua membentuk diagonal, yang keempat membentuk horizontal, yang selanjutnya membentuk lingkaran, zigzag, atau mungkin hanya setengah lingkaran, atau mungkin juga membentuk huruf T, huruf terserah, huruf apa saja juga bisa untuk membuat pola lantai. Sekarang fungsinya apa sih fungsi pola lantai? Fungsi pola lantai adalah bentuk menata gerakan tarian yang kompak antar anggota penari. Apa fungsi lantai? Apa fungsi pola lantai? Yaitu untuk menata gerakan tari yang kompak antar anggota penari lah. Kuwilah fungsinya untuk apa? Coba pola lantai adalah untuk kekompakan, untuk kebersamaan antar penari satu dan penari yang lainnya. Sekarang pola lantai dibuat untuk apa sih? Untuk memperindah pertunjukan karya tari. Itulah kenapa pola lantai dibuat. Jadi tidak hanya sekedar vertikal saja terus sampai selesai. Yang lihat bosen. Ya kan anak cantik, anak salih dan anak saleka? Oke. Monggo kita lihat bersama. Di sini ada pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal adalah pola lantainya itu baris ke belakang. Baris lurus ke belakang. Kalau diagonal adalah baris lurus ke samping. Bukan ke samping, maksudnya namanya? Miring, bukan ke samping. Kalau ke samping itu adalah horizontal. Kalau diagonal itu miring sifatnya, miring, lurus, miring itu adalah pola lantai diagonal. Di sini ada contohnya juga. Di sini juga ada contohnya di bawahnya tari ya, vertikal. Itu berarti kelihatannya kan itu miring, tapi enggak, sebenarnya itu lurus ke belakang. Yang ini adalah diagonal juga. Itu adalah tari yang membawa apa itu namanya? Keranjang atau membawa apa ya itu. Terus ini sekarang horizontal. Kalau horizontal adalah pola lantai yang lurus ke samping. Terus sekarang ganti lingkaran.
Lingkaran adalah pola lantai yang sifatnya melingkar atau mungkin berjalan melingkar, mungkin diam, berdiri tetapi ada gerakannya tertentu. Oke, tadi ada zigzag kan ya, ini di sini tidak saya tampilkan, tapi kelihatannya kalian semua sudah tahu pola lantai zigzag itu adalah bentuknya Z, Z, Z itu adalah zigzag. Berarti ada yang mengarah ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri adalah pola lantai zigzag. Bagaimana anak-anak? Mudah kan dimengerti untuk materi tari ini? Siap? Oke, semoga kalian semua diberi kemudahan, kelancaran, mendapatkan yang terbaik. Di sini juga akan saya bahas. Di situ tidak ada di buku, tetapi saya itu akan menambahi karena di buku itu sifatnya kita kan hanya ingin mengenal dari beberapa tarian daerah saja. Oke, untuk ini saya tambahi lagi supaya kalian itu kemarin mungkin kelas 4 bukan mungkin ya, kelas 4, kelas 5 sudah diajarkan. Ini kita hanya sekedar mengingatlah lagi. Oke, pola lantai itu memiliki 2 pola dasar. Apa? Yaitu garis lurus dan garis lengkung. Apa sih garis lurus itu? Garis lurus adalah memberikan kesan kesederhanaan dan kekuatan, contohnya horizontal, vertikal, diagonal, zigzag. Itu namanya menggunakan garis lurus. Apa ya garis lurus? Garis lurus adalah memberikan kesan kesederhanaan dan kekuatan. Contohnya kayak seperti di samping itu. Ini adalah kekuatan juga ya, menggunakan pola lantai lurus, menggunakan garis lurus. Itu ada laki-laki membawa senjata, membawa panah, huk. Nah, kalau seperti itu. Oke, sekarang pola garis lengkung. Garis lengkung itu apa ya? Garis lengkung adalah memberikan kesan kelembutan. Contohnya garis lengkung, lingkaran, angka 8, angka 3. Atau mungkin membentuk setengah lingkaran. Atau mungkin membentuk lingkaran. Itu juga yes, oke. Oke anak-anak, sudah tahu bahwa ada pola lantai memiliki 2 pola dasar? Sudah dong, ini nanti akan dipelajari. Dan nanti insya Allah akan saya buatkan rangkuman dari mulai awal sampai akhir. A sampai Z. Oke. Oke anak-anak, Sali dan Saleha, bagaimana tarian tadi yang kalian lihat dengan pola lantai, dengan adanya pembagian pola dasar dan tari dari mana dan tari apa sudah kalian pelajari. Ya tak? Untuk tari berpasangan, tari tunggal, tari berkelompok. Sekarang saya tunjukkan tari Gawi dari Flores, Nusa Tenggara Barat. Yaitu di buku itu ada, yaitu khas suku Liau, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tari Gawi ini dilakukan secara berkelompok. Lah, kayak seperti ini harus menggunakan bagaimana caranya tari berkelompok supaya menjadi yang terbaik adalah 1, kebersamaan. Harus sama, tidak ada yang berbeda. Tapi ya ada berbeda enggak masalah, tetapi perbedaan itu adalah biasanya saut menyaut. Oke. Alhamdulillah Nasoli dan Saleha, hari ini kita diberi kemudahan kelancaran. Semoga kemudahan kelancaran juga akan menjadikan milik kalian bersama pada waktu nanti ada semacam ulangan. Karena apa? Sudah mendengarkan keseluruhan dari materi hari ini, yaitu tentang adanya tari dari berbagai daerah dan tari apa saja, pola lantai dan pola dasarnya, dan akan terbagi adanya tari itu secara tunggal, berkelompok, dan berpasangan. Dan tari itu menggunakan pola apa saja. Siap? Semoga diberi kelancaran, kemudahan kita semuanya. Alhamdulillah juga diberi kesehatan.
kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.